Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Cawapres nomor urut 2 Yusuf Kala hari ini berkampanye akbar di Lampung. Mega dan JK akan memberikan motivasi untuk memenangkan Jokowi JK dalam Pilpres 9 Juli nanti. Iqbal Himawan sudah berada di lokasi kampanye tepatnya di lapangan Enggal Saburai, Bandar Lampung. Iqbal, bagaimana jalannya kampanye akbar di sana? Ya, Ralf, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah tiba di lapangan Enggal Saburai di Bandar Lampung dan saat ini tengah memberikan orasi kepada seluruh simpatisan dan warga masyarakat yang memadati lapangan Enggal Saburai ini. Kita langsung simak pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI. Memang banyak orang mengatakan kalau calon yang nomor 2 itu yang mendukung dan pengusungnya kan tidak sebesar mereka yang nomor 1. Tetapi saya selalu mengatakan, contohnya mudah saja. Kalau kita makan cabai, ada cabai yang besar kan, tapi begitu kita makan cabai yang besar 3, lalu kita makan cabai rawit 1 saja, mana yang lebih pedas? Nah, itulah perumpamaannya nomor 2 ini. Biar saja kecil-kecil tapi cabai rawit. Apalagi kalau masyarakat bisa mendukung yang namanya Pak Jokowi dan Pak JK ini dengan berpikir secara objektif dan rasional. Jangan hanya dituruti emosi dan hanya mendengarkan iklan dan sebagainya, karena itu tidak memberikan pendidikan pada rakyat dengan baik. Sepanjang saya menjadi ketua umum partai, setiap ada pemilu, kita ini kan sudah terbiasa sebenarnya dengan pemilu. Republik Indonesia melakukan pemilu pertama kali itu tahun 55, itu zaman Bung Karno. Dan menurut saya pemilu tahun 55 itu adalah yang paling demokratis, karena tidak ada modelnya seperti sekarang yang namanya main uang, main kekuasaan dan sebagainya, sehingga yang namanya demokrasi itu tidak bisa berjalan dengan mulus, penuh dengan kecurangan. Rakyat itu hanya dipikir mereka itu bodoh, hanya maunya uang. Tadi Pak Sahrudin mengatakan kalau ada yang menyebarkan uang diterima apa tidak. Kalian mengatakan diterima, tapi ibu kan jadi tertawa, karena kebanyakan tuh kalau kalian umpamanya demo, menulis yang namanya koruptor itu tolong digantung, lalu kita harus menghapuskan korupsi. Nah, tapi kalau kalian menerima uang itu sebenarnya sudah melakukan korupsi kecil-kecilan loh. Coba pikir dengan terang ya, coba pikir dengan jelas, dengan bersih. Saya saja contohnya, saya ini pejabat negara dulu, karena disebut sampai hari ini presiden kelima. Gaji saya pada waktu itu sekitar 30 juta dan lain-lain, karena seluruh fasilitas sudah diberikan oleh negara. Coba pikir ya, kalau 12 bulan itu 1 tahun, setiap 5 tahun sekali kita melakukan pemilihan umum, berarti 5 kali 12 adalah 60 bulan. Kalikan gaji saya yang 30 jutaan itu. Jadi dalam waktu yang 5 tahun, katakanlah saya punya 2M, 3M, sebegini banyak saja. Kalau saya kasih 100.000, 200.000, 300.000, kan sudah habis. Itu pejabat negara. Dan undang-undang di Republik kita ini dikatakan bahwa seorang pejabat negara tidak boleh
mengambil uang negara, yang sama dengan itu namanya korupsi, yang sama dengan kalau ada yang selalu mengatakan akan menutup kebocoran, itu berarti akan menghilangkan korupsi. Jadi korupsi itu sama dengan kebocoran. Pertanyaannya, kalau tadi Pak Sahrudin bilang Lampung ini akan dibuatkan jalan, akan dibuatkan tol, akan ada jembatan dan sebagainya, lalu kemana? Berarti ini sedang terjadi kebocoran. Lalu pikir, siapa yang sedang melakukan kebocoran ini? Saya kan sudah tidak jadi presiden. Dan setelah Megawati Soekarno Putri, rencananya setelah ini Cawapres Yusuf Kala juga akan memberikan motivasi bagi para simpatisan dan warga masyarakat untuk mengamankan suara di Lampung yang merupakan salah satu lumbung suara dari pasangan Jokowi JK.